Kalau pesan saya khusus buat siswanya aja ya. Kalau memang niat ikut latihan, semangat, jangan patah semangat. Intinya dari hati, harus tulus, ikhlas dari hati ikut latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat dan salam persaudaraan untuk dulur-dulurku semua. Kembali lagi dengan saya pastinya di channel Izam Kaisar 22. Oke dulur, di segmen kali ini saya ditemani oleh dua Sri Kandi ini ya, dari PSHT dan yang satunya dari Tapak Suci ya. Di segmen kali ini saya ingin mewawancarai ya, atau bertanya kepada kedua Sri Kandi ini sejarah cerita ketika latihan. Oke, untuk dulur-dulur yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak karena sudah mendukung channel Izam Kaisar 22. Monggo Mbak, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuratul Hamidah. Saya dari PSHT. Perkenalkan, nama saya Melisa Anggraini, saya dari Tapak Suci. Ini luar biasa ini ya, dua Sri Kandi yang berbeda organisasi tapi mereka tetap rukun ya. Bisa diceritakan nggak sejarahnya sampean ikut latihan, suka dukanya, intinya pengalaman selama sampean ikut latihan? Awal ikut PSHT itu masih SD kelas 5-an. Itu sekitar 1 tahun saya ikut latihan. Nah dari situ saya kan siswa ya siswa sih. Seneng-senengnya gitu. Terus habis itu Masih semangatnya lah ya. Ya semangat lah. Terus habis itu sama orang tua, terutama sama ibu, disuruh berhenti dulu. Karena waktu itu kan tubuh saya kecil, gak boleh gitu. Jadi karena masih kecil orang tua melarang lah. Kelas 1 SMP pertengahan saya diajak sama teman saya. Terus habis itu mulailah latihan lagi, semangat lagi. Terus waktu kelas 3 itu kan sudah sibuk-sibuknya ujian, kayak ujian nasional, ujian sekolah gitu. Nah itu saya berhenti dulu sekitar 1 atau 2 bulanan. Terus habis itu ikut latihan lagi. Waktu itu saya masih sabuk hijau. Sabuk hijau, terus ikut latihan lagi. Ya terus sampai disahkan sampai sekarang. Udah. Mbaknya dari apa? Sri Kandi Tapak Suci ya Pak? Sri Kandi juga ya Mbak ya? Kalau saya dulu itu ikut Tapak Suci juga diajak sama teman, juga sama pelatih juga dulu itu. Kalau nggak salah saya ikutnya itu waktu kelas 1 SMA. Nah soalnya kan dulu itu saya ikut ekstrakurikuler lain. Nah jadwalnya itu sama Tapak Suci itu latihannya. Jadi diajak ikut yuk gitu. Jadi motifnya diajak oleh temen lah ya? Ya awalnya cuma buat ikut acara itu aja. Aktivitas. Nah terus ikut latihan. Oh ternyata gini ya. Yaudah nggak apa-apa, buat jaga diri aja. Hitung-hitung gitu. Ikut. Jadi nyibukin diri kalau hari Minggu yaitu ikut Tapak Suci itu latihan. Nah awalnya itu saya masih polos, belum dapat sabuk. Nah setelah itu latihan,
dapat sabuk, masih polos, belum ada melatinya. Nah, ikut ujian lagi. Nah, dapat melati. Nah, setelah Maaf, saya potong dulu ya Mbak ya. Untuk tapak suci itu sabuknya itu ada berapa? Ada berapa tingkatan? kalau untuk yang siswa ya, itu ada 4. 4 tingkatan. Kemudian Awalnya setelah itu ada 4. Kalau udah 4 itu jadi aspel, asisten pelatih. Nah, untuk jadi kader juga masih harus ke sabuk biru. Harus ikut ujian lagi, ujian kader. jadi 5 tingkatan lah, sampai 5 tingkatan. Iya, tapi kader juga ada melatihnya juga gitu. Ada tingkatannya juga. Terus udah mencapai tingkatannya pendekar. Untuk latihannya itu sampean berapa tahun Mbak, di tapak suci? Sebentar sih Mas, cuma masa sekolah itu aja. Kira-kira dalam 3 tahun lah. Ya 3 tahun. 3 tahun. Nah, setelah masa-masa itu berhenti. Bukan berhenti sih, vakum karena ujian-ujian itu, ujian sekolah, terus ada kegiatan sekolah juga yang harus diikutin. Vakum dulu. Nah, di situ saya cuma diajak sama teman, gampang lah gitu. Ya udahlah, nggak nerusin. Baru baru ini tahun kemarin. Oh, sampai disahkan menjadi Belum. Oh, Masih mau mengejar. Karena yang ceweknya kan udah pada merantau semua Mas. Yang aspelnya, jadi mau Latih mengejar, mau bantu ngelatih juga gitu. untuk suka duka ketika sampean latihan itu kan pasti ada cerita yang tidak pernah atau nggak bisa mungkin dilupakan ya ketika masa latihan. Bisa diceritakan sedikit dari jenengan dulu? Kalau saya mungkin karena kaget ya, di dalam latihan itu apa aja. Kan setahu saya kan, mungkin telat nggak apa-apa gitu. Ternyata ada hukumannya juga. Jadi mendidik untuk kita belajar Disiplin. Di situ apa ya? Mungkin yang kayak pelatih kan dulu itu kan kakak kelas saya. Mungkin nggak tahu kalau di saat ngelatih itu sekarang itu gitu. Jadi keras lah gitu ya. dulu seingat saya tuh pernah sampai dinangisin juga sih. Karena ya nangis juga. Duh, kok latihannya gini. Jadi sampai mau pengen berhenti gitu aja sih. Ternyata dimotivasi sama pelatih kakaknya yang satunya itu, suruh terus ikut aja, nggak apa-apa gitu. Terus ya udah, kelas 3 itu diajak tanding gitu ya. Awalnya ditawarin seni, karena belum bisa jadi ikut yang tanding Ikut itu. di laga ya, pertandingan. Untuk Mbak dari Sri Kandi PSHT ini Ya, kalau sukanya itu banyak junior ya? banyak, bisa banyak temen, dulur gitu pas latihan. Kalau dukanya itu ada 2 Mas. Iya. Yang awal itu, yang pertama pas waktu tes kan ya, kayak kenaikan tingkat, Naikkan tingkat. itu saya agak takut gitulah, kan mesti dites mentalnya kan. Iya. Itu pasti ada. Ya takut lah. Terus Pernah ya sampai nangis atau gimana ketika tes? nggak pernah sih, nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Terus yang kedua itu, aku ya juga pernah tanding kan, pernah ikut tanding. Itu masih awal ikut tanding di pas kejuaraan kejurkap, pas SMA kelas 1. Wah, berarti mantan atlet ini semua 2 orang ini ya. Luar biasa. Mantan atlet saya iso tanding lah aku. Karena menurut saya itu orang bisa itu belum tentu mau, tapi ketika orang yang sudah mau itu sudah pasti bisa. Oke, bisa dilanjut. Itu kan ya masih awal ikut tanding, masih nggak tahu juga peraturannya itu kayak gimana. Nah, saya itu nggak tahu pas misalnya hari ini siang, itu pas siang, nggak tahu kalau jadwalnya sekarang tanding. Nah, posisi saya itu lagi di asrama, masih sparring latihan gitu kan. Terus yang
warga yang apa kayak official gitulah, yang apa sih? Wasit juri. Misalnya kayak gitu, itu nggak tahu namaku, Jadi nama nggak asli. dipanggil lah ya. Ya udah dipanggil, tapi kayak officialnya itu nggak tahu namaku. Jadi ya itu wes gak jadi tanding. Nggak jadi tanding. Posisi saya di asrama. Sama. Ya itu pas kan saya nggak percaya. Ayo tanya aku, iya tagak mana. Habis itu udah digor kan, ternyata benar, udah dipanggil Dan didiskualifikasi lah ya. iya kan, dipanggil 3 kali nggak datang, posisinya nggak tahu juga. Habis itu pulangnya nangis kayak nyesel kecewa gitu. Apa sih, saya dulu latihan ya juga karena posisi rumah sama tempat latihan itu kan agak jauh. Semangatnya ikut latihan kan itu, jadi ya gak ada sepeda ya jalan. Jadi latihannya itu jalan kaki ya? Iya, mau ke tempat latihannya jalan kaki. Luar biasa. Perjuangannya itu luar biasa itu ya. Asik. Ya gitulah, kalau jadi siswa kan masih semangat. Iya. Dengan melihat penampilan Mbak Sri Kandi ini ya, yang bercadar intinya syar'i lah, Islami, apa ya, susah atau sulit untuk ketika kita bersilat atau tanding gitu loh Mbak? Ya Ketika sebenarnya melatih atau gimana dengan pakaian seperti ini, mengganggu atau tidak? enggak sih, karena pakaian syar'i itu tidak menghalangi aktivitas kita. Jadi masih bisa, Masih meskipun bisa. kita memakai syar'i, kita ikut bertanding atau bersilat, masih bisa ya Mbak? Masih ya? bisa. Meskipun pakai hijab panjang juga masih bisa. Kan yang gerak kan kaki sama tangan. Jadi nggak bisa. Pakaian tidak. Pakaian syar'i tidak menghalangi aktivitas. Paling bedanya cuma kaos kaki, pakai kaos kaki itu bedanya kalau latihannya gitu, kaos kaki. Sama kadang kan baju silat kan Pendek. kayak gini kan. agak. Mungkin kita lengkapi sama handshock juga gitu. Siap. Ini untuk persepsi kebanyakan seseorang itu kan mempunyai statement kalau anak perempuan atau perempuan ikut silat itu nanti wataknya atau dari penampilan itu akan berubah seperti menjadi tomboy atau gimana gitu Mbak. Tergantung diri sendiri. Dari kitanya sih Mas. Kalau kitanya niatnya mau buat buat gaya-gayaan, pasti watak yang mereka orang-orang lain lihat itu kayak gitu. Mungkin kalau niatnya untuk jaga diri, untuk hal-hal yang positif, ya enggak sih. Jadi intinya bukan masalah organisasinya atau pencaksilatnya ya, tapi dari diri sendiri. Bisa memberikan pesan-pesan untuk para subscriber ini, bagi yang wanita atau siswa atau yang ingin hijrah dari Mbak Suci dulu. Kalau dari saya ya pesannya terus aja latihan, kita balik lagi ke tujuan awalnya, untuk jaga diri, untuk wanitanya ya niatnya untuk jaga diri. Kalau jangan sampai ada rasa untuk gaya-gayaan, jangan. Soalnya apa ya, kalau nanti ketemu yang lebih hebat nanti kalian pasti nyesel. Untuk yang hijrah, yang mau berhijab syar'i, jangan takut menghalangi untuk kalian buat aktivitas silat. Karena meskipun kalian berhijab panjang, kalian masih bisa beraktivitas. Karena yang gerak kan tangan sama kaki. Jadi jangan ngerasa aduh ribet. Jadi pakaian tidak mengganggu lah. Soalnya saya ngerasain sendiri gimana rasanya. Mungkin bisa, mungkin yang yang nggak mau celanaan bisa kok, ada roknya juga kan,
celana. Rok celana juga ada. Sudah disediakan kok untuk yang berhijrah. Kalau pesan saya khusus buat siswanya aja ya. Kalau memang niat ikut latihan, semangat, jangan patah semangat. Intinya dari hati, harus tulus, ikhlas dari hati ikut latihan. Gak apa-apa, mas-mas mbak warganya itu kan ngelatih kita itu untuk disiplin, untuk kebaikan kita. Pokoknya semangat wes kayak siswa sampai warga. Udah. Oke, terima kasih banyak Mbak ini ya. Iya, satu lagi pertanyaan ini. Kok bisa ini ya, Sri Kandi PSHT dan Sri Kandi Tapak Suci ini kok bisa akrab gitu loh? Karena kita Kan tetangga. berbeda organisasi gitu. Karena kita tetangga. Oh, teman dari kecil ya. Tetangga. Soalnya adik saya juga PSHT juga. Oh, jadi beda organisasi itu tidak membuat kita bermusuhan intinya ya. Harus tetap menjaga silaturahmi. Oke, terima kasih banyak Mbak Ida dan Mbak siapa? Mbak Melisa atas waktunya. Semoga di wawancara hari ini, di segmen sharing hari ini bisa bermanfaat dan memberikan motivasi untuk para subscriber. Amin. Oke, mungkin itu saja telur-telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat dan salam persaudaraan.